juga daktiloskopi dari tim Inavis yang akan menjadi alat bukti keterangan ahli ataupun alat bukti surat mendukung pembuktian secara akurat terhadap adanya peran orang lain selain tersangka AG dalam kasus pidana yang menyebabkan kematian dari Angelin. Seperti itu, Mbak Popi. Ya sangat luar biasa karena tadi disampaikan juga ada beberapa alat tambahannya lagi yang hanya dimiliki oleh Amerika dan Indonesia yang bisa mendeteksi daripada sidik jari dengan jumlah yang sangat banyak. Ini sangat menggembirakan, artinya kalau saya menganalisa ini gambaran ini mungkin akan bisa mensupport Bapak dan juga para penyidik untuk dapat mendapatkan gambaran secara akurasi sehingga itu akan menjadikan sebagai bahan alat bukti berikutnya gitu karena dan ini secara ilmiah gitu loh, secara saintis tidak berdasarkan asumsi atau perasaan karena memang kalau bicara mengenai hukum kita pasti harus menemukan buktinya mana gitu kan, nggak bisa menurut saya A, menurut B ya, walaupun kalau kita ngelihat dari gambarannya bahwa di tubuhnya tadi kan ada alat bukti lainnya ya, kita ngelihat dari kalau kita orangnya masih hidup kita bisa menginterogasi, bisa bertanya. Tapi kalau orangnya sudah meninggal maka mayatnya yang akan dibaca gitu kan, dilihat bukti-buktinya. Nah, dari tubuhnya Angelin ini sendiri diketahui atau dilihat adanya sundutan rokok. Saya ingin mendapat gambaran sebenarnya kalau sundutan rokok itu berarti si pelaku, siapapun pelaku itu tingkat kebenciannya, kalau secara psikologis ya, tingkat kebenciannya atau kekesalannya itu sangat luar biasa, gitu loh. Karena untuk membuktikan seseorang itu meninggal apa enggak, kenapa harus menggunakan sundutan rokok? Nah, kalau pelakunya tadi disampaikan sejak awal adalah si A, itu sebegitu dendamnya ya, kalau si A itu pelaku awal sama anak ini, gitu loh. Dan ada masalah apa? Ada masalah apa sih sedendam itu gitu loh, sampai dia harus menggunakan rokok di beberapa titik. Saya nggak tahu, kalau nggak salah saya ada beberapa titik. Dan itu sampai padam. Padahal sudah diketahui dia sudah tidak ada. Tapi masih jadi kebencian apa gitu loh. Motif kebencian yang sangat tinggi. Saya melihat ada kekejaman di sini secara psikologis walaupun tidak diketahui, tapi pelaku ini sangat kejam gitu loh. Nah, kalau memang si A itu orangnya kejam, apakah bisa dibuktikan oleh lingkungan nih? Lingkungan sama ini ngeliat dia kejam nggak sih? Misalnya nih terhadap binatang, terhadap lingkungan. Yang kejam itu siapa sama ini? Itu karena ini akan menggambarkan secara psikologis. Baik. Selain temuan-temuan tadi juga sudah ditemukan adanya bercak darah. Tadi Pak Kapolda menyatakan bahwa sedang diperiksa. Kalau kemarin kita masih bingung gitu ya, belum ada keterangan resmi yang menyatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa ini darah binatang, begitu. Ada yang mengatakan ini darah beberapa waktu lalu Pak Kapolda mengatakan bahwa ini indikasi darah manusia. Nah, hari ini ada perkembangan kemudian Pak Kapolda mengatakan bahwa ini adalah darah wanita. Begitu. Walaupun sebenarnya tadi ya kalau memang disampaikan seperti itu, tapi kan ini bukti ini harus tetap semua penemuan-penemuan itu harus lihat dari buktinya. Tapi kalau wanita ini dikaitkan lagi, ya yang ada di sana pada saat itu siapa saja, gitu kan? Walaupun saya bukan penyidik di sini, tapi secara psikologis saya hanya menganalisa bahwa di tubuhnya yang bersangkutan, tubuhnya Angelin ini ada sundutan rokok. Kemudian juga seberapa marahnya atau bencinya, kalau memang si A itu pelakunya, berarti dia sudah punya hard feeling sejak lama gitu loh, karena dendam sekali. Dan juga saya agak sedikit bertanya dengan Bapak Kapolda mungkin Pak, karena pernyataan di awal si Agus itu menyatakan bahwa ia melakukan hal ini di pembunuhan itu karena dia itu melakukan pelecehan seksual gitu kan. Tapi setelah menggunakan lie detector kan beda ya. Kalau memang dia melakukan pelecehan seksual, dia itu tidak ditemukan adanya hasil pelecehan seksual itu terhadap mayat gitu loh. Jadi tidak ada hal tersebut. Berarti pertanyaan saya, seberapa dendamnya saat dia datang nih, si Angelin datang ke kamar untuk memberikan pensil, keluar. Statement yang kedua, keluar memberikan pensil. Terus ada kalimat, kamu kata mama bekerjanya tidak becus. Terus seberapa dendam kalau dia sampai membanting-banting dan menghancurkan si Angelin gitu loh. Apakah cukup begitu ya? Gitu loh. Dan saya melihat sebuah statement yang cukup dewasa untuk seorang anak dengan kalimat tidak becus. Kata mama, kamu kerjanya tidak becus.
Kemudian begitu dia dendamnya langsung dia banting-banting gitu loh. Karena kalau dia bilang perkosaan tidak ada buktinya nggak ada. Gitu loh, nggak ada ke arah indikasi ke sana. Tapi kalau dia membunuh untuk karena kalimat itu, ini sampai sundutan rokok. Saya nggak, tadi ya, seberapa bencinya dengan statement itu. Baik, kita dengar jawaban Pak Roni, Pak Kapolda. Silakan Pak Kapolda. Ya, terima kasih. Sebuah analisa yang diberikan oleh seorang ahli psikologi. Terima kasih Mbak Popi. Kita juga menggunakan beberapa ahli kriminologi, ahli psikologi, psikiatri, dan juga ahli pidana yang kita dengar keterangan berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengungkap kasus ini dengan bantuan alat bukti keterangan ahli. Demikian juga ahli dokter forensik ini juga sudah memberikan penjelasan hasil pemeriksaan otopsinya. Oleh karena itu maka keterangan dari tersangka AG di awal penangkapan maupun pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 11 Juni yang lalu, juga beberapa pemeriksaan berikutnya, itu memang agak berbeda dengan pemeriksaan yang bersangkutan ketika menggunakan lie detector atau alat deteksi kebohongan, termasuk juga kita meminta kriminolog untuk membantu kita, ahli hipnoforensik juga kita mintakan perbandingan, dan ternyata hasil pemeriksaan yang terakhir dengan menggunakan alat deteksi kebohongan inilah yang kita percaya dapat dikuatkan juga dengan hasil otopsi tentang adanya keterlibatan orang lain. Namun demikian, kita masih membutuhkan jejak lain, yaitu jejak yang kita dapatkan dari hasil pengolahan tempat kejadian perkara, misalnya jejak darah, sidik jari, atau zat yang lain, atau barang bukti yang digunakan yang memang bisa memberikan petunjuk bahwa ada keterkaitan yang kuat peran orang tersebut di dalam kasus kematian dari Angelin. Terima kasih Mbak Popi, saya kira ini sangat membantu penyidik Polda Bali, dan mudah-mudahan kami bisa segera mengungkap peran lain selain tersangka AG dalam kasus kematian Angelin ini. Begitu Mbak Sera, Mas Juan. Baik, Pak Roni, terima kasih atas informasinya, Pak Roni. Terima kasih atas waktunya. Semoga saja kasus ini segera menemukan titik terang ya, ditemu ya. Ya, Mbak Popi, terakhir. Ya, terakhir saya